Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Kasani Fatiha dengan nomor NPM 2214071090. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendingin pada motor dan mobil. Sistem pendingin disebut juga sebagai sistem yang berfungsi untuk menjaga temperatur mesin ke kondisi yang optimal. Sistem pendingin motor adalah bagian terpenting dari kendaraan yang didesain untuk menjaga mesin tetap dingin dan mencegah overheat. Sistem pendingin akan mempertahankan temperatur panas mesin sehingga emisi gas buang lebih minimum dan kerja mesin motor lebih maksimal. Dibutuhkan temperatur kerja yang tepat sehingga mesin terhindar dari kehausan dan emisi gas buang berlebih. Lalu, sistem pendingin dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, sistem pendingin dengan udara alami. Sistem yang pertama ini paling banyak diterapkan pada motor bebek di bawah 125 cc. Kapasitas mesin yang rendah memungkinkan pendinginan memanfaatkan udara alami. Lalu, yang kedua adalah sistem pendingin dengan udara kipas. Sistem pendingin dengan udara kipas ini berbeda dengan pendingin mesin motor udara alami yang tidak bekerja saat macet. Pendingin kipas justru lebih baik. Yang ketiga yaitu sistem pendingin dengan air. Sistem pendingin sepeda motor yang selanjutnya ini adalah memanfaatkan air dan lebih sering digunakan pada motor berkapasitas 150 cc ke atas. Yang keempat yaitu sistem pendingin dengan oli. Sistem pendingin dengan oli ini jenis pendingin yang terakhir memanfaatkan oli atau oli cooling system. Ada dua jenis fungsi oli. Yang pertama untuk memuaskan mesin dan yang kedua untuk menyerap panas. Komponen-komponen pada sistem pendingin pada motor. Yang pertama adalah radiator. Radiator memiliki 3 bagian utama, yaitu inti radiator, tangki air bagian atas, dan tangki bagian bawah. Radiator umumnya dibuat dari tembaga, tetapi kebanyakan sekarang inti radiator terbuat dari aluminium, kecuali tangkinya yang terbuat dari logam atau plastik. Fungsi dari radiator sebagai alat untuk mendinginkan air pendingin dengan memanfaatkan udara luar yang mengalir dari sela-sela radiator. Prinsip kerja radiator ini adalah menyerap panas yang ada di air dan kemudian mengeluarkannya ke udara. Yang kedua yaitu tutup radiator. Tutup radiator ini merupakan bagian yang menutup upper tank dari radiator. Selain itu, komponen ini juga berfungsi menjaga tekanan udara di dalam sistem pendingin kendaraan bermotor. Yang ketiga adalah selang radiator. Komponen sistem pendingin motor ini berfungsi untuk menyalurkan air dari radiator ke mesin ataupun sebaliknya. Selang radiator ini harus terbuat dari bahan yang fleksibel, tetapi tahan terhadap tingginya suhu air yang tinggi. Di dalam sistem pendingin kendaraan bermotor ini, biasanya terdapat 3 jenis selang radiator. Yang pertama adalah selang inlet hose, yang berfungsi untuk mengalirkan air panas dari mesin ke radiator. Selang outlet hose yang berfungsi untuk mengalirkan air yang sudah didinginkan di radiator ke mesin. Selang pass hose yang berfungsi untuk membagi air ke beberapa komponen yang ada di dalam mesin seperti ke arah reservoir, tank, dan heater. Yang keempat yaitu termostat. Termostat berfungsi untuk menjaga mesin berada pada suhu idealnya. Ketika mesin belum mencapai suhu idealnya yaitu 80 derajat Celcius, termostat akan menutup saluran menuju selang inlet sehingga air dari radiator tidak dapat masuk ke mesin. Setelah suhu mesin mencapai 80 derajat Celcius, barulah saluran menuju selang inlet ini dibuka sehingga air dapat masuk ke mesin untuk mendinginkannya. Yang kelima yaitu water jacket. Komponen ini bentuknya berupa saluran yang berada di dalam blok dan head cylinder. Adanya saluran ini berfungsi untuk menyerap panas mesin secara merata. Hal tersebut dikarenakan di dalam saluran ini terdapat air yang mengalir sehingga panas yang dihasilkan oleh mesin dapat diserap olehnya yang kemudian dialirkan ke radiator. Yang keenam adalah reservoir tank. Merupakan komponen yang berbentuk tabung dan berfungsi untuk menyimpan air pendingin yang telah mengalami penguapan.
ketika suhu mesin melebihi 100 derajat Celcius, maka sebagian air yang digunakan untuk mendinginkan mesin ini akan menguap. Selanjutnya, kipas pendingin. Kipas pendingin motor berfungsi untuk mengalirkan udara radiator sehingga udara tersebut dapat menyerap panas yang ada di dalam radiator sehingga suhu radiator dapat menjadi lebih dingin. Kemudian, udara yang dialirkan ini akan pergi ke arah sirip radiator sehingga akan menyerap panas yang ada di sana. Lalu, kedelapan adalah pompa air. Pompa air ini berfungsi untuk mengalirkan air sehingga air panas dapat mengalir ke radiator sehingga air dingin dapat berpindah ke mesin. Terakhir yaitu termometer suhu. Termometer suhu berfungsi untuk mengukur suhu air pendingin dan menampilkannya ke dashboard mobil. Pada mobil-mobil keluaran terbaru, fungsi termometer ini sudah digantikan oleh sensor ECT. Yang ke-10 adalah Engine Heat Indicator. Komponen ini berguna untuk menampilkan suhu air pendingin mesin di dashboard mobil. Hal ini diperuntukkan agar pengemudi mengetahui bahwa suhu mesin kendaraannya apakah telah mendekati ambang batas kendaraan atau belum. Lalu, bagaimana cara kerja sistem pendingin pada motor? Sistem pendingin bekerja berdasarkan prinsip perpindahan panas. Panas mesin dipindahkan ke udara luar melalui mekanisme yang disebut sistem pendingin. Proses perpindahan panas ini membutuhkan media yang menyerap, menyimpan, dan melepaskan panas. Air dan udara biasanya digunakan sebagai perantara. Lalu, yang pertama adalah sistem pendingin dengan udara alami. Sistem pendingin sepeda motor ini memanfaatkan sirip-sirip pendingin yang ada pada mesin motor. Sistem akan bekerja ketika motor berjalan. Oleh karena itu, mesin tidak ditutup sehingga aliran udara akan bekerja. Cara kerjanya adalah ketika motor berjalan, udara akan melewati celah dari setiap sirip mesin. Dari sinilah panas yang mengalir di silinder mesin beralih ke dinding silinder dalam dan luar baru keluar udara. Yang kedua adalah sistem pendingin dengan udara kipas. Berbeda dengan pendingin mesin motor udara alami yang tidak bekerja saat macet, pendingin kipas justru bekerja lebih baik. Alasannya karena komponen pendinginnya mengandalkan kipas yang tetap berputar meskipun jalanannya macet. Ketika akan menciptakan aliran udara dari luar ke dalam mesin dan proses pendinginannya pun akan bekerja. Pemasangan kipas berada pada poros engkol mesin dan letaknya pada di bawah jok tertutup dengan cover. Yang hasilnya adalah pendinginan lebih efektif karena udara bertekanan akan dialirkan ke arah silinder serta kepala silinder. Yang ketiga adalah sistem pendingin dengan air, di mana cara kerjanya tidak jauh berbeda dengan sistem pendingin pada mobil. Bedanya, tidak ada cooling fan pada motor. Letak radiatornya mudah terkena angin, sehingga dibutuhkan cooling fan. Dan proses pendinginannya dimulai ketika water coolant berjalan masuk ke arah ruang mesin. Cairan tersebut akan bekerja menyerap panas di area mesin dan termostat akan terbuka. Selanjutnya, cairan masuk ke radiator dan saluran di ruang mesin digantikan dengan water coolant yang baru. Berikutnya yaitu sistem pendingin dengan oli. Pada sistem pendingin dengan oli ini memiliki cara kerja di mana jenis pendingin yang terakhir memanfaatkan oli atau oli cooling system. Ada dua jenis fungsi oli, yang pertama untuk melumaskan mesin dan yang kedua untuk menyerap panas. Sistemnya sendiri, oli akan bersirkulasi melalui komponen oli cooler yang bentuknya mirip dengan radiator namun lebih kecil. Saluran oli cooler ini mengelilingi mesin mirip dengan saluran pada water coolant. Pada saat itulah, oil cooler akan menyerap panas dari mesin. Saluran ini memiliki sirip-sirip yang bekerja untuk mendinginkan oli ketika terkena terpaan udara dari depan saat motor berjalan. Kinerja dari sistem inilah yang membuat suhu mesin tetap terjaga sekaligus mesin tetap terlumasi dengan baik. Oleh karena itu, jika motor menggunakan sistem pendingin ini, jangan
untuk terlambat mengganti oli. Lalu, apa saja manfaat sistem pendingin pada motor? Yang pertama yaitu melindungi mesin. Sistem pendingin melindungi mesin dari kerusakan akibat suhu yang terlalu tinggi atau overheat. Yang kedua adalah meningkatkan kinerja. Dengan menjaga suhu mesin tetap stabil, sistem pendingin dapat meningkatkan kinerja kendaraan. Lalu yang ketiga, memperpanjang umur mesin. Sistem pendingin akan memperpanjang umur mesin dan menghemat biaya perbaikan. Berikutnya adalah masalah pada sistem pendingin motor. Yang pertama adalah kebocoran pada coolant. Pada kebocoran ini, jika terlihat tanda-tanda kebocoran atau tumpahan coolant, segera bawa ke bengkel. Yang kedua adalah mesin overheat. Jika pada mesin ini tiba-tiba mengeluarkan asap atau lampu indikator temperatur menyala, segera matikan mesin dan bawa ke bengkel. Yang ketiga adalah suara berisik pada water pump. Jika ada suara yang aneh atau berisik di dalam mesin, kemungkinan besar masalah ada di dalam water pump dan harus segera diperiksa. Selanjutnya adalah perawatan dan perbaikan sistem pendingin pada motor. Pemeriksaan berkala yang pertama. Perawatan rutin dan pemeriksaan berkala dapat mencegah masalah pada sistem pendingin sebelum terjadinya masalah. Yang kedua adalah selalu ganti coolant secara rutin. Coolant yang kotor dan sudah tua dapat menyebabkan masalah pada sistem pendingin, maka ganti coolant secara rutin adalah bagian terpenting dari perawatan. Yang ketiga adalah perbaikan pada sistem. Jika masalah ditemukan, segera membawa ke bengkel untuk perbaikan. Inovasi terbaru dalam sistem pendingin. Yang pertama adalah kipas sistem pendingin. Sistem pendingin baru yang menggunakan kipas untuk mendinginkan mesin dan mengurangi tekanan pada radiator. Yang kedua adalah tangki cadangan coolant. Tambahan tangki cadangan coolant untuk meningkatkan performa pendinginan dengan meningkatkan volume cairan pendingin. Yang ketiga adalah electric power water pump. Electric water pump pengganti water pump mekanik yang dapat meningkatkan efisiensi dan performa mesin dengan meningkatkan penggunaan energi. Lalu, thermoelectric cooling, sebuah inovasi baru dalam sistem pendinginan yang menggunakan proses termoelektrik untuk menghasilkan pendinginan tanpa menggunakan cairan pendingin. Selanjutnya, apa itu sistem pendingin pada mobil? Sistem pendingin mobil adalah sistem yang berfungsi sebagai penyerap suhu panas yang berada pada mesin mobil. Selanjutnya yaitu komponen-komponen pada sistem pendingin mobil. Yang pertama adalah radiator. Radiator merupakan komponen sistem pendingin pada mobil yang paling utama yang berfungsi untuk mendinginkan suhu air pendingin mesin setelah sebelumnya air tersebut menyerap kawat panas dari mesin. Di radiator inilah air bersuhu panas didiamkan sebentar untuk dibuang panasnya dan didinginkan suhunya. Proses pendinginan dilakukan dengan mengalirkan angin menuju ke kisi-kisi radiator tempat air pendingin berada. Lalu yang kedua adalah termostat. Termostat adalah sebuah katup yang bekerja secara otomatis ketika terjadi perubahan suhu pada air pendingin mesin. Bagian ini berfungsi untuk mengatur sirkulasi air pendingin dari mesin ke radiator untuk sebaliknya berdasarkan perubahan suhu di dalam mesin. Katup termostat akan otomatis terbuka ketika suhu air pendingin mesin mencapai kisaran 80 derajat Celcius. Yang ketiga adalah water pipe. Water pipe adalah saluran air di luar mesin dengan bentuk seperti pipa dan terbuat dari material logam. Fungsinya untuk mengalirkan air pendingin dari mesin menuju ke termostat, radiator, kemudian bypass hose. Komponen ini kerap dipasang di bagian water pump. Yang keempat yaitu tali kipas atau belt. Tali kipas adalah penghubung antara puli radiator dengan puli mesin. Komponen ini terbuat dari bahan karet elastis, kuat, dan berfungsi untuk menggerakkan puli kipas radiator yang terhubung dengan puli crankshaft. Dengan adanya tali kipas sebagai penghubung,
puli kipas radiator dapat berputar mengikuti irama putaran mesin. Lalu komponen yang kelima adalah water pump. Water pump adalah pompa air sistem pendingin pada mobil yang fungsinya adalah memompa air pada saluran sistem pendingin mesin agar dapat berputar dan bersirkulasi ke seluruh saluran pendinginan mulai dari radiator, mesin, hingga kembali lagi ke radiator. Berikutnya yaitu komponen hose radiator, di mana bagian dari sistem pendingin mesin ini kerap disebut sebagai selang radiator. Terbuat dari bahan karet yang didesain khusus, hose radiator mampu menahan tekanan air bersuhu panas di dalam mesin. Selang radiator ini berfungsi sebagai sambungan antara mesin dengan radiator agar air dapat bersirkulasi dan didinginkan dengan lebih baik. Yang ketujuh adalah bypass hose. Bypass hose sebenarnya termasuk selang yang digunakan untuk mengalirkan air dari mesin kembali ke mesin tanpa melalui radiator. Komponen ini bekerja ketika mesin masih dalam kondisi dingin serta saat radiator mampet. Ukurannya lebih kecil jika dibandingkan selang utama dan terhubung dengan water pipe serta termostat. Yang kedelapan adalah motor fan radiator. Komponen dalam sistem pendingin satu ini berupa motor elektrik yang dipasangkan bersamaan dengan kipas radiator. Motor fan radiator hanya dapat ditemukan pada mobil dengan sistem injeksi elektronik karena komponen ini harus dikontrol secara otomatis oleh ECU. Ketika ECU mendapat informasi suhu mesin panas, maka motor fan berputar demi mendinginkan air di radiator. Yang kesembilan adalah fan radiator. Sesuai namanya, fan radiator adalah kipas yang bertugas menggerakkan angin agar dapat mendinginkan air di dalam radiator. Kipas ini dipasangkan pada motor radiator maupun bagian puli. Jika dimasang dengan motor, maka kipas digerakkan secara otomatis oleh komputer mesin. Namun, jika dipasang pada puli, maka kipas dipergerakkan oleh mesin yang dihubungkan dengan tali kipas. Yang ke-10 adalah water jacket. Water jacket merupakan komponen sistem pendingin pada mobil yang berupa rongga-rongga di dalam silinder blok, mesin, dan silinder head. Fungsi water jacket sendiri adalah sebagai tempat berkumpulnya air dingin dari radiator yang akan digunakan untuk menyerap panas hasil pembakaran mesin. Lalu, bagaimana cara sistem pendingin mobil bekerja? Mesin sudah panas. Pada saat mesin masih dingin, termostat dalam kondisi tertutup. Karena termostat baru akan terbuka jika suhu air pendingin sudah mencapai sekitar 90 derajat Celcius. Termostat, maka saluran menuju radiator juga tertutup atau tidak terhubung sehingga cairan pendingin hanya bersirkulasi di dalam mesin. Hal ini bertujuan supaya suhu kerja mesin cepat tercapai saat suhu cairan pendingin sudah mencapai kira-kira 90 derajat Celcius. Hal ini akan menyebabkan katup pada termostat mulai membuka dengan terbukanya termostat. Akan menghubungkan saluran cairan pendingin dari mesin menuju radiator. Cairan pendingin yang hanya bersirkulasi di dalam mesin akan bersirkulasi menuju radiator di dalam radiator suhu cairan pendingin. Bahkan diturunkan setelah suhunya turun cairan pendingin dan disirkulasikan kembali menuju mesin. Siklus ini akan berulang terus-menerus selama bekerja. Kemudian, saat tekanan di dalam sistem pendingin semakin naik mencapai 0,9 kilo per cm persegi, hal ini akan menyebabkan katup tekan pada tekan tertutup radiator akan membuka. Dengan terbukanya katup tekan pada tutup radiator ini menyebabkan cairan pendingin masuk ke dalam tabung reservoir. Gunanya, tutup katup tekan akan tertutup kembali jika tekanan di dalam sistem pendingin lebih rendah dari 0,9 kilo per cm. Begini saat tekanan di dalam sistem pendingin turun, sehingga timbul kevakuman
maka katup vakum pada tutup radiator akan terbuka sehingga cairan pendingin dari reservoir akan mengalir dan masuk menuju pendingin. Berikutnya, masalah umum pada sistem pendingin mobil. Yang pertama adalah kebocoran. Pada kebocoran cairan di pendingin dapat mengakibatkan overheat dan kerusakan pada mesin. Yang kedua yaitu kerusakan kipas. Kerusakan kipas pada sistem pendingin mobil, yaitu kipas radiator, dapat menghambat aliran udara dan mempengaruhi pendinginan pada mesin. Yang ketiga adalah kerusakan termostat. Termostat yang rusak dapat menyebabkan suhu mesin tidak stabil atau terlalu tinggi. Berikutnya yaitu perawatan pada sistem pendingin mobil. Yang pertama adalah periksa tekanan dan kualitas cairan pendingin. Yang kedua adalah periksa secara rutin tekanan dan kualitas cairan pendingin untuk menjaga kinerja sistem pendingin. Yang ketiga adalah bersihkan radiator dan kipas. Dan yang keempat, bersihkan radiator dan kipas secara berkala dari kotoran atau debris yang dapat menghambat aliran udara. Selanjutnya, ganti coolant secara teratur. Kemudian, ganti coolant sesuai dengan rekomendasi pabrik untuk menjaga sifat pendinginan dan kualitas sistem. Lalu pengecekan visual, periksa secara visual setiap komponen sistem pendingin untuk mengidentifikasi tanda-tanda kerusakan atau kebocoran. Lalu, pemeriksaan teknis. Melakukan pemeriksaan secara teknis seperti pengujian tekanan sistem dan pergantian komponen yang haus. Lalu, pembersihan sistem. Bersihkan sistem pendingin dari endapan atau kerak yang dapat menghambat aliran cairan pendingin. Berikutnya yaitu inovasi dalam sistem pendingin mobil. Yang pertama adalah perbaikan efisiensi. Dengan penggunaan material baru dan pengembangan desain radiator, sistem pendingin menjadi lebih efisien. Yang kedua, alternatif pendinginan. Pengembangan teknologi pendinginan seperti pendingin padat dan pendingin magnetik menjadi alternatif masa depan. Lalu, prevention overheat. Perangkat pintar yang dapat memantau suhu mesin dan memberikan peringatan dini untuk mencegah overheating. Sekian dari penjelasan yang telah saya berikan. Apabila ada kesalahan kata atau kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.